Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita separuh baya. Dia hidup sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan dia tidak punya anak. Kasihan sekali hidupnya. Lemahnya aku hidup sendirian. Aku ingin punya anak. Dia bernama Mbok Srini. Kesehariannya mencari kayu bakar di dalam hutan. Dia menginginkan agar dia ada yang membantu untuk mencukupi kehidupannya. Namun apalah daya, dia cuma hidup sebatang kara. Pada suatu malam, dia berdoa, "Ya Allah, agar bisa ada yang membantuku setiap harinya." Kiranya itulah doa yang dipanjatkan Mbok Srini setiap harinya. Dan malam itu suasana sangatlah hening. Aku sangat lelah. Aku pengen tidur. Mbok Srini sangatlah mengantuk dan akhirnya dia tertidur dengan pulas. Dan apa yang terjadi? Mbok Srini bermimpi. Dia bertemu dengan raksasa. Hai Mbok Srini, kemarilah kau. Aku si buto ijo. Aku mendengar keluhanmu dan aku akan memberimu sesuatu. Taijo, aku takut. Apa yang akan kau lakukan, Taijo? Tenang, Mbok Srini, tenang. Aku akan memberimu seorang anak seperti yang kau inginkan. Nanti kau pergilah ke hutan. Kau cari buah timun yang paling besar dan kau belah timun itu. Disitulah anakmu. Mbok Srini langsung terbangun. Ya kaget. Mbok Srini langsung terbangun dan dia bergegas menuju hutan ke tempat yang raksasa maksudkan. Dia menyingkirkan
semua tanaman-tanaman dan dia mencari tanaman mentimun sampai akhirnya dia menemukan tanaman mentimunnya. Dan dia teringat kata-kata si buto ijo, ambillah timun yang paling besar. Dan akhirnya dia mendapatkan timun yang paling besar. Dia ambil dan dia belah. Apa isinya? Betul sekali, seorang bayi. Bayi tersebut sangatlah mungil, sangatlah cantik, dan dia namakan timun emas. Tiba-tiba terdengar suara raksasa si buto ijo. Hai Mosrini, kau sudah mendapatkan bayimu. Pesanku, kelak saat bayimu dewasa, berikanlah kepadaku. Akan aku santap dia. Mbok Srini ketakutan mendengar suara sang raksasa. Dia pun lari menuju rumahnya. Mbok Srini sangatlah senang. Sekarang dia tak sendirian. Dia punya timun emas. Dia sangat mencintainya, menyayanginya. Setiap hari dia timang. Dia peluk timun emas, dia cium timun emas. Dia besarkan timun emas dengan cinta kasih dan sayang. Sampai dia berumur 6 tahun. Sridi anaknya akan dijadikan sebagai tumbal atau santapan buat raksasa tersebut. Akhirnya Mbok Srini sedih sekali memikirkan hal tersebut. Mbok Srini menceritakan tentang timun emas yang bukan anak kandungnya, sehingga timun emas terkejut tentang ulasan Mbok Srini tadi. Akhirnya Mbok Srini sedih dan raksasa itu mendekati rumahnya Mbok Srini. Raksasa itu datang dan berbicara, "Hai orang tua, mana janjimu yang akan kau berikan anak manusia untukku?" Kemudian Mbok Srini meminta maaf pada raksasa tersebut. "Tuan raksasa, janganlah kau makan anak itu, karena anak itu masih keadaan sakit keras yang harus diobati. Nanti kalau sembuh akan kuserahkan kepadamu." Lalu Mbok Srini sambil mengucapkan ucapan tersebut, Mbok Srini mengulur-ulur waktunya untuk mencari celah. Lalu Mbok Srini mengulur-ulur waktu sambil mencari akal. Dan akhirnya Mbok Srini pergi ke gunung, bertemu dengan petapa yang dulunya sahabat atau temannya suaminya yang sudah meninggal. Dan Mbok Srini kemudian berangkat dari rumah
menuju ke gunung. Lalu sebelumnya diberikan nasihat sama petapa itu, dan langsung Mbok Srini pulang untuk diberikan kepada Timun Mas. Sekian. Pada keesokan harinya, Mbok Srini bertemu dengan petapa di hutan untuk meminta bantuan. Maaf Tuan, kedatangan saya ke sini bermaksud untuk meminta bantuan kepada Tuan, ucap Mbok Srini. Apa yang bisa saya bantu? Tanya sang petapa tersebut. Kemudian, Mbok Srini pun menceritakan keadaan sang anak, keadaan Timun Mas yang sedang menjadi bahan incaran sang raksasa. Baik, tunggu sebentar, jawab sang petapa. Tak lama kemudian, sang petapa keluar dari dalam gubuk ini dengan membawa 4 senjata yang diamanatkan kepada Mbok Srini untuk kemudian disampaikan kepada Timun Mas. Kuberikan 4 senjata berupa biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sebar senjata ini ketika raksasa menyerbu Timun Mas. Sampaikan kepadanya, niscaya dia akan selamat. Baik Tuan, ucap Mbok Srini. Setelah itu, Mbok Srini pulang dari gunung menuju ke Tuban. Kemudian dia sampaikan kepada Timun Mas cara-cara untuk menyebarkan senjata tersebut ketika sang raksasa hendak menyerang Timun Mas. Dan Timun Mas pun memahaminya. 2 hari setelahnya, sang raksasa kemudian datang kembali ke gubuk untuk menagih janji dengan Mbok Srini. Dengan muka garang, sang raksasa pun berkata, "Hai wanita tua, mana janjimu? Tepati sekarang. Jika tidak, maka engkau akan menjadi santapanku," tegas sang raksasa. Dengan tenang, tanpa kekhawatiran sedikit pun, Mbok Srini memanggil Timun Mas dari dalam gubuk. Dengan nada lirih, dia berbisik kepada sang anak, "Tenang saja nak, ingat pesan ibu. Jika dia menyerangmu, sebarkan senjata ini. Kamu akan selamat," bisiknya. "Baik ibu," jawab Timun Mas. Sang raksasa pun begitu bergairah melihat keadaan Timun Mas yang semakin bertumbuh dewasa. Dia sangat ingin segera untuk menyantapnya. Dia berlari sekencang tenaga. Timun Mas pun tidak mau terkalahkan. Dia berlari kencang dan sekencang-kencangnya. Kemudian di tengah perjalanannya berlari, dia sebarkan senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika sekelilingnya berubah menjadi hutan mentimun yang rindang dan melilit tubuh sang raksasa tersebut. Namun, itu semua hanya bisa dilalui dengan mudah oleh sang raksasa tersebut. Kejar-mengejar semakin bertambah, semakin menggebu-gebu sang raksasa untuk menerkam Timun Mas. Timun Mas pun dengan sigap tidak mau terkalahkan. Dia sebarkan senjata yang kedua, yaitu berupa jarum. Berubahlah sekelilingnya menjadi hutan yang rimbun dan rindang dengan bambu-bambu runcing yang tinggi. Dengan kaki yang berdarah-darah, bisa dilalui dengan mudah oleh sang raksasa tersebut. Timun Mas pun semakin cemas dan semakin cemas. Dia semakin berlari kencang hingga senjata yang dia miliki hanya tersisa 2. Senjata yang ketiga dia keluarkan, yaitu berupa garam. Berubahlah sekelilingnya menjadi lautan yang dalam dan luas. Namun apa daya, sang raksasa tetap bisa melaluinya. Dengan harapan yang sedikit kosong, harapan yang sedikit keruh, Timun Mas pun masih berlari, berusaha untuk menyelamatkan diri.
hanya satu senjata yang dia miliki saat ini, senjata yang tersisa sebagai harapan yang terakhirnya. Dengan keyakinan yang kuat, dia sebarkan terakhir senjata yang hanya ia miliki saat ini, yaitu terasi. Tanpa disadari, tanpa disangka-sangka, seketika sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih, hingga tubuh raksasa yang besar dan menakutkan pun tenggelam di dalamnya. Sang raksasa pun tewas, dan Timun Mas terselamatkan. Timun Mas sangat bersyukur. Dia kemudian kembali ke gubuk untuk menemui ibunya, memberikan kabar berita baik. Sang ibu pun menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Akhirnya, Timun Mas dan sang ibu, Mbok Sirni, kembali hidup berbahagia tanpa gangguan siapapun. Baik, pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng Timun Mas ini, yang pertama, orang jahat pasti akan mendapatkan kecelakaan. Yang kedua, serumit apapun masalah dan persoalan dalam hidup pasti dapat kita lalui. Dengan catatan, anggap sebuah masalah ataupun rintangan dalam hidup sebagai tantangan yang akan menemui solusi. Terima kasih.